Nggak, gue balikin lagi di konsep pemikiran lu ini. Emang harusnya kita kalau udah di atas tuh kayak gimana? Wah, keren. Kalau lu mau bermediasi atau menyampaikan pesan lu, tapi lafal lu atau aksen lu atau pronounce lu nggak jelas dan nggak dikenal atau nggak didengar sama orang, buat apa lu capek-capek ngeluarin ludah sama suara? Rap itu buat kita, lirik itu buat kita adalah doa. Jadi what you're saying is what you are. And entah itu sesuatu yang udah lewat, yang lagi lu jalanin sekarang, atau yang lu mimpiin ke depan. It's your voice, it's your call, it's your words. Lu responsible sama apa yang lu tulis. Ari tuh biang keroknya di Fade to Black tuh dia tuh. Kayak gue berdua nih sama Eja yang nyapuin pantat mulu. Ya betul. Betah atau terjebak? Pertanyaan lo anjing ya kok. Intinya Fade to Black bentar lagi akan keluarin EP. Ayo. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Ayo, welcome back di Hip Hop Hore di What's Poppin'. Masih bersama saya Tuan 13 dan juga YACKO yang lagi nongkrong di Westwell Coffee. Asik. Lihat dong latar belakang kita. Dari kemarin gue pingin banget kesini akhir ya kejadian. Apa tulisannya nih? Ke West. Jangan lupa well. Jangan lupa well. Well banget anaknya sih gue. Ini lagi ngomongin What's Poppin' teman-teman nih. Kan gue lagi What's Poppin' di well. Oke, siap. So, kembali lagi di What's Poppin' teman-teman, di mana kita akan membahas sesuatu yang lagi poppin'. Tapi di episode ini nih orang nggak pernah nggak poppin' nih grup ini nih. Mereka selalu ada. Lagunya juga selalu selalu emang terngiang gitu loh. Setuju, dan menurut gue mereka adalah mungkin kalau buat gue bahasanya lebih kayak ambasador hip hop ya, karena akhirnya banyak orang di luar sini hip hop yang akhirnya jadi tahu rap, jadi tahu hip hop dari grup ini menurut gue. Betul. Dan lagunya kayak nggak bakal dimakan zaman sih kalau buat gue. Enggak sih. Kalau misalnya kayak mengingatkan lo, emang ada momen-momen tertentu yang mengingatkan lo, emang lo harus dengerin lagu mereka. Setuju lagi. Emang bener lagi. Bener. Represent like hip hop klasik itu salah satunya adalah mereka. Boleh. Ini berasal dari daerah Kodulitu nih kok. Lu ya. Kodusa, itu apa tadi? Kodulitu. 0251. So, without further ado teman-teman, give it up for Fade to Black. Halo. Yeah. Hey, halo. Selamat malam. Malam. Yeah. Bang Tito udah ada suaranya belum sih? Ada tuh. Ada suaranya ya? Ada moge lewat guys. Oke, mungkin buat teman-teman untuk refreshing memory dulu nih. Fade to Black kan kita tahu ada 4 orang ya gitu, dan boleh perkenalan satu persatu dulu. Silakan. Oke, gue dulu kali ya. Nama gue Reza, gue dari Fade to Black. Samping gue ada. Halo, gue Coki dari Fade to Black juga. Ya. Halo, gue dari rumah. Nama gue. Nama gue Tito. Oke. Ini kurang Bang Arin yang belum masuk, tapi mungkin nanti nyusul kali ya. Ya, satu lagi Santos Sariego. Oh ya. Si orang Meksiko itu ya. Chicano asli Bogor. Bang apa kabar nih semuanya Bang? Baik. Alhamdulillah. Ini berarti lagi di lokasi yang berbeda nih ya. Betul. Ya betul. Ini lagi musuhan apa gimana sih Bang? Lagi di kota-kotakin bro. kayak pemilu. Oke, jadi emang semuanya lagi di Bogor ya saat ini ya.
Yap. Oke, Ya, betul. dan kesibukan akhir-akhir ini apa sih? Boleh tahu nggak? Maksudnya untuk masing-masing personal dan juga secara Fade to Black juga. Gue sama dia punya restoran ya. Wow. Oke, restoran apa tuh? Apa teh nasi box gitulah pokoknya. Wah keren. Nice. Udah kesibukannya lagi di situ gitu-gitulah. Oke. Baru jalan tahun ini atau gimana? Jalan dari tahun kemarin. Dari tahun Iya, kemarin. dari tahun kemarin. Oke. Oh jadi Baru mulai kita. Oh jadi Coki sama Lezano lagi sibuk gitu ya, Betul. restoran nasi box ini. Nah kalau Tit sendiri, Tito? Ya, gua kerja di agensi. Gua meniti karir sebagai digitalizer. Gua membawahi sebuah tim di sebuah agensi khusus untuk digital. Nice, oke. Nah, tapi itu kalau kesibukan personel nih. Kalau secara Fade to Black sendiri gimana nih? Lagi apa yang dikerjain nih Lagi bang? apa yang dikerjain nih? Karena kan berapa kali gue lihat kayaknya ada, kita lihat ada live show, lagi ada virtual ya, ada gig virtual, tuh sempat ada offline gig juga. Bener gak sih? Coba cerita-cerita. Putus-putus ya aku. Oh, kamu jangan mutusin aku, Tito. Wah, masa gue tega sih sama lu? Oke. Jadi kan kalau secara personal kan kesibukannya macam-macam ya. Kalau secara Fade to Black itu lagi ngapain sih? Kalian lagi sering manggung offline atau online, atau lagi bikin album atau apa nih? Oh, oke. Kesibukannya sekarang kita mumpung di sini nih ngomonginnya, terus kita ngomongin tentang musik. Jadi Fade to Black sekarang lagi mempersiapkan EP. Wow. Jadi insya Allah di 2021 ini kita bakal ngeluarin EP. Mudah-mudahan secepatnya sih, habis Lebaran kali ya. Wah, Kemungkinan ya masih disusun sih. Nice. Sudah Tapi- berapa persen? Ini udah berapa persen? Udah jalan berarti bang? Udah kita at least kalau sampai sekarang sih sebenarnya udah di atas 50%. Wow. Udah di atas 50% materi, tinggal dipoles, tinggal ada 2 materi lagi yang perlu digodok sih sebenarnya. Cuman overall kita udah tahu arahnya mau kemana, seperti apa, mau ngomongin apa, udah kebayang sih. Visualnya udah ada, mood sampai video klip pun udah ada. Wah keren. Bang, kalau kamu boleh kasih bocoran bakal ada berapa lagu? Kerenan lu lah bro. Cih gitu aja. Ini lagi interview Fade to Black nih, bukan saya nih. Wah, Bakal ada berapa lagu nih bang? EP mudah-mudahan sih kita bisa masukin secukupnya. Cuma so far sih 6 lagu kita tahu. Wow. Selain Fade to Black sendiri, ada kerjasama sama teman-teman hip hop lain nggak atau musisi lain? Gimana ya, so far sih kalau ngomongin Fade to Black pasti orang selalu gitu ya, apalagi nowadays people talk about collaboration, itu is a must ya, but we done it all since 2005. Ya betul. kolaborasi. Betul. Jadi buat kita sekarang malah the opposite way, we trying to be ourselves lagi sekarang, maksudnya we trying to be ya jadi Fade to Black yang memang benar-benar full 4 grup, tanpa pengen mencoba bukan diskreditkan orang lain ya, tapi just trying to be creative with ourselves and with our mind aja sih, kasarnya gitu sih. Gitu. Jadi fully EP ini kurang lebih nanti semuanya fully hanya kita berempat. Tapi kalau dari penggarapan lagu kita dibantu, pastinya nggak sendiri. Oke. Cuman untuk secara idea, secara konsep, secara kreatif sampai pengisian suara dan bernyanyi itu dari kita semua berempat. Wow, oke. Kenapa tuh? Kenapa akhirnya memutuskan berempat? Apa karena selama ini chemistry-nya udah meredup? Maksudnya? Ya chemistry berempatnya, chemistry berempatnya tuh udah meredup. Jadi akhirnya ini sebagai pembuktian bahwa ini loh chemistry antara kita berempat masih ada gitu. Oh no, kita sebenarnya pengen lay low ya. Kasarnya kita nggak pengen terpaku sama target, kita nggak mau terpaku sama tujuan di sela kesibukan. Jadi life is bigger than hip hop menurut kita, life is bigger than music buat kita. Jadi makanya berkarya itu hanya medium kita untuk bisa kayak menyalurkan aja unek-unek sama
bring back the old days menurut kita gitu. Tapi the real life it's not all about music. Menurut kita ya, makanya Eja dan Coki keep it real dengan membangun usaha. Yo, dengan gua pun tetap keep it real, being an employee and being self develop. Ya. Gitu. Ari pun sekarang dia jadi mau nyalon ya. Rimbat maksudnya, rimbat. Bosku. Gue dengernya mau nyalek loh. Enggak nyalon, tapi gue pikir nyalon juga bakal nyalek. Oke. Jadi nggak terlalu berfokus ke orang lain karena kita gini ya, kalau kita melibatin orang lain takutnya di satu sisi kita giving hope to others atau enggak teman yang kita ajak kerjasama. Kita nggak pengen kesana dan kita tahu rasanya bekerja sama itu kadang ada banyak melibatkan banyak kepala malah jadinya ribet dan nggak jalan. Ya. Jadi buat kita berempat aja udah cukup banyak, apalagi kita tambah lagi orang lain jadi kayaknya. Oke. Plus bagi-baginya juga make sense nih. You know what I mean ya? Ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang Fade to Black itu sendiri udah berapa lama sih dari berdirinya? Berapa lama dari Berdiri dari Berdirinya. pertama kali. Dari berdirinya. Nah. Oh, Eja mencerita. Enggak, sok aja lo. Lu terus lo ngapain lu berdua? Iya makanya. Lu dengerin lo aja. Jadi kayak ada konflik Nah, internal. biasa ya, itu yang biasa mau gue ya. tanya. Ada habis konflik itu. internal. Betul, Saya ya. minggir dulu aja Bang ya, biar selesai dulu Saya Bang. nggak Ya. mau terjebak drama keluarga nih. Kalau lu berdua ya. Jangan-jangan konfliknya ditimbulkan kita berdua ini. Oke, ayo dong kan. Oh, Siapa yang mau cerita? ya udah, palang deh ya, gua aja deh. Jadi Fade to Black 2000 kita kebentuk ya, 99 akhir kita kebentuk officially dengan nama Fade to Black sih tahun 2000 gitu. Ground Zero, Bu. Ya. Betul. Ya. Sebelum Itu Fade to Black dari tahun 2000 sampai sekarang sih at least. Udah berapa tuh berarti ya? 2 dekade. 21 tahun. Ya? Gawat. gila, kemarin kan kalian merayakan ulang tahun ke-20 kan? Dan ada lu berdua. 2020. Wow. Tapi di 20 tahun itu ini ada hubungannya sama ya tadi gitu. Ada nggak sih konflik-konflik terus yang kayak udah gue nggak ngerasa lagi nih chemistry-nya gitu. Wah, menarik. Karena kan berat banget nih 20 tahun tuh kayak udah gitu. Ibaratnya kayak pasti ada ups and down-nya dan nggak mudah gitu maintain banyak kepala dalam satu grup. Jal mau cerita nggak aja? Lo aja dulu nanti gue nambahin. Males banget deh. Kelihatan siapa yang dominan nih kan nggak enak ya. Gue sih nggak masalah, mau dominan mau nggak masalah. Yang penting duitnya sama. Ini keren. Jujur, oke, cool, let's go. Kalau dibilang konflik sih sebenarnya bukan masalah kita personal ya. Cuman ini balik lagi ke kondisi pribadi aja sih. Kalau dibilang I'm sick of music, I don't wanna make music, I don't wanna do some gigs, gue pengen doing something else, itu sebenarnya udah dan sering dan pernah ada. Bahkan dari zaman kita bareng sama Mas Bondan juga ada beberapa perasaan kayak gitu ya, kayak lebih ke jenuh kali ya. Gitu. Ya. Cuman kalau dibilang konflik as a personal gitu, gue ribut, gue berantem, yang urusannya pribadi sih kayak nggak pernah deh. Apalagi kita ngomongin Fade to Black as a family ya. Kita soalnya gue rasa juga aja sama Coki juga setuju kalau Fade to Black is more than just a group sih gitu. Kita berangkat dari temen, jadi bukan audisi atau enggak kita dipertemukan gara-gara gue pengen bikin band, gue cari orang gitu, enggak. Jadi sebenarnya kita teman mabok bareng dari kecil gitu. Sebenarnya sih itu gitu, tempat nongkrong bareng. Eja sama gua nih kita tetangga. Ya Ari sama gua itu kita ngeband dari SMA. Terus sama Coki nih gua nggak tahu nih kenapa gua ketemu Coki sih sebenarnya. Itu waktu itu lu lagi jalan di tong sampah ada gua terus itu. Betul itu. Betul lagi. Nah, Coki teman ngeband kita juga dulu. Jadi satu tongkrongan lah.
And kita waktu itu nggak hip hop sih sebenarnya gitu. Cuman background kita beda-beda dengerin musiknya. Gue lebih suka ke model-model ya zaman dulu ya, kita ngomongin hip rock lah gitu, masih Rage Against, Dog Eat Dog kayak gitu-gitu. Eja nih lebih ke hardcore, lebih ke ska. Ari gue tahu dia dari dulu suka koplo sih sebenarnya. Koplo, iya benar. Betul. Ternyata di baik namanya yang Meksiko dia suka koplo. Iya betul. Yoi. Kalau cowoknya banget, dan kebetulan kita akhirnya karena sering nongkrong bareng, terusnya basically apa yang kita dengerin itu intinya vokal musik yang kita dengerin itu ujung-ujungnya ngomong cepet. Paham maksud gue ya? Ya. Okay. Jadi semua genre kita beda-beda pas ngedengerin. Cuman basically apa yang kita dengerin itu basic platformnya mereka bervokal atau bermusiknya itu basically nge-rap. Jadi why not we bring it back to the roots aja waktu itu. Wah, ayo kita dig in more. Nah, ketemulah nih sama namanya almarhum Anan. Nah, dia nih yang bawa koleksi banyak banget the 90s sama 80s hip hop waktu itu. Yang paling nempel ke kita ya udah we go dari Cypress Hill dan House of Pain waktu itu. Kita ulik, kita dengerin, kita doyan. Akhirnya sama-sama yuk kita ini aja ngeband bareng yuk, bawain hip hop pure gitu. Cuma waktu itu masih formatnya ngeband, sampai sekarang juga akhirnya nggak bisa keluar sih dari konsep band. Dimana dulu itu tahun 2000-an itu kayaknya DJ itu nggak kayak sekarang ya scene-nya. Jadi when you hear music itu masih kayaknya lebih afdol kalau lu perform atau doing gigs itu harus dengan band. Betul. Waktu itu begitu. Akhirnya kita main band aja, udah kita perform, rap, bawain musik orang, bawain lagu kita, tapi formatnya band gitu. Sampai sekarang masih ngeband sih intinya, konsep kita sebenarnya nggak keluar banget karena ya we love analog jatuhnya. Kita senang suara akustik yang real itu kayak buat kita nggak bisa lepas gitu. Vibe-nya beda. Nyawanya beda. No disrespect buat DJ, tapi kayaknya sound akustik itu you cannot defeat technology with that. Setuju lagi. Oke. Setuju. Bang, lo kan di perjalanan kalian nih 21 tahun ya. Maksudnya kalau kalian kan menurut gue sudah pernah ada di top notch-nya nih. Ibaratnya rantai makanan pernah paling atas nih kasarnya. Tapi kan maksudnya dari sekian banyak orang gue ketemu, dari sekian banyak grup yang gue ketemu, banyak juga lah maksudnya orang sudah kena awan itu akhirnya kayak angkat kepala. Nah, apa sih yang bikin lu pada tuh masih kayak santai banget aja gitu? Masih kayak ketemu orang masih slow aja. Gue penasaran apakah pernah ada salah satu di antara kalian yang mungkin kayak kebawa star syndrome, terus teman-temannya ngingetin, apakah flow-nya kayak gitu? Pernah ada gak sih, Bang? Enggak, gue balikin lagi di konsep pemikiran lu ini. Emang harusnya kita kalau udah di atas tuh kayak gimana? Wah, keren. Tuh Pi, dengerin Pi. Jadi gua. Ya kan sebelah saya nih lagi di atas nih, makanya gue sering ngomong. Ini kita Pi, lagi di rooftop emang di atas. Pi, tolong Pi, itu dengerin tuh, makanya dengerin Tito Bang, nih. gue ganti pertanyaannya deh, jadi gue yang kena sama dia nih rese. No man, maksud gue gini. How you behave itu kan balik lagi ke personal ya. Kita di musik ini is not looking for fame, bro. It's not looking for popularity. Dari pertama berangkat aja kita pengennya buat kita kenapa pilih rap, karena it's different with any other music platform ya jatuhnya. Musik atau media bermusik atau genre yang lain. Why? Di hip hop atau rap ini we can be more apa ya jatuhnya, free jatuhnya. Kasarnya nih, lu bikin lagu pop, lu cuma butuh setengah HVS. Oke. When you doing hip hop, you can explain everything till the deepest of your heart gitu kasarnya. Ya. Kalau bisa lu 2 lembar HVS lu sikat dah. Gitu kan. You know what I mean ya? Ya. It gives you more room to explore gitu ya. Yes. Okay. Jadi kita bahkan nggak sadar kalau mau be true ya sama semuanya yang dengerin dan lu berdua juga. Bahkan kita di posisi di atas pun kita nggak pernah nyadarin kita pernah di situ. That's true ya. Keren. Buat kita, gua atau ya Eja nih orang yang paling humble yang pernah gue lihat. Dia nggak pernah ngerasa diri dia di atas nih. Kalau gue sendiri ngelihatnya kayak karena lu tumbuh dari komunitas yang dari orang-orang yang emang sepemikiran sama lu. Kalau musik itu bukan about fame,
apalagi ya kita ngomongin hip hop, it's not about jewelry, it's not about bragging, it's not about flexing, tapi it's about yourself and who do you want to be. Nice. Dan sampai sekarang we keep it true sampai saat ini. Jadi gue malah agak concern nih, pertanyaan lu Pi, kalau misalkan lu udah sempet di atas nih, terus how do you feel kalau lu bisa tetap di bawah, tetap ngerasa lay low, lu tetap ngerasa feel relax. Mungkin lu yang ngelihat kita ada di situ, tapi buat kita we never feel kondisi di mana gue harus ada di atas tuh kita nggak pernah ngerasain. That's why we keep it simple aja gitu. Pelajaran yang bagus. Jadi gue lagi. Gue tapi nambahin tuh. Kan partner saya ini kan gue ngingetin lo kenapa sih ada masalah sama saya? Maksudnya kan Kayak sebel banget. di era yang sekarang nih kan kayak once people dapat attention gitu dari orang-orang, kadang-kadang kita bisa lihat lah, bahkan ada teman yang kayak kok berubah sih nih orang nih. Nah gue nggak ngeliat itu dari kalian, makanya gue mau tanya, dan ternyata jawabannya sungguh sangat menampar diriku ini. Terima kasih. Makasih ya udah ngasih pelajaran yang baik sekali. Gue nambahin ya. Ya tuh Lesa mau nambahin. Ya silakan. Akhirnya Bang Reza ngomong. Tuh. Akhirnya Bang Eja ngomong. Coba. Tapi Tito itu tadi benar. Jadi dia bilang ketika kita di atas tuh bahkan kita tidak menyadari saat itu kita di atas. Gue pernah ditegur loh sama manajer gue. Gue dibilang, Ja tolong behave ya, lu artis kelas A. Dibilang gitu. Soalnya emang gue sehari masih gembel-gembel aja gitu. Oke. Tapi ada juga sih beberapa kejadian yang gue rasa ketika gue udah ada di posisi itu, di atas itu, dan gue ketemu banyak orang juga kan. Gue ketemu sama, alhamdulillahnya gitu, gue ketemu sama orang-orang yang bukan dari hip hop gitu loh. Misalnya anggap aja gue ketemu Padi lah, gue ketemu Ceylon Seven lah, gue ketemu artis yang lain lah. Mereka itu humble-nya luar biasa. Jadi gue ngerasa kayak masih ada langit di atas langit. Gara-gara itu gue nggak bisa sombong. Gue nggak akan pernah bisa sombong gara-gara itu. Keren. Jadi intinya kok poinnya adalah kalau lu sombong, main lu kurang jauh. Belum ketemu Padi. Iya. Belum ketemu Padi, belum ketemu. Atau nggak lu terkenal sehari. Iya. Tuh. Wah keren Bang jawaban. Dan lagi ya untuk saat ini ya, karena gue kemarin punya project sama Mas Bondan segala macem, gue bermain sama musisi yang di kepala gue sih dia musisi nomor 1 lah, terbaik lah ya. Dan untuk saat ini gue jadi nggak punya hasrat gitu loh untuk terkenal, fame apa gitu. Gue udah sama sekali jauh dari itu. Jadi bahkan ya kalau misalnya andai kata gue ngeluarin album tidak didengar sama orang pun ya gue nggak masalah. Buat gue itu bukan problem sih. Yang penting gue bikin gue nge-rap aja, udah itu doang sih. Oke. Nice. Jadi kalau tadi kan Tito bilang ya bahwa you're not looking for fame, you're looking to explore yourself to self development lah dari musik ini kan gitu, dari what you do gitu, trying to find who you are. Nah kalau dari Lezano sama Coki sendiri apa? What are you looking for? Gimana Cok? Lu apa? Apa ya? Gue gak nyari apa-apa sih. Iya sih. Kurang lebih kita sebenarnya sama sih ya. Kita emang gak nyari apa-apa, cuman emang kita pengen explore aja apa yang kita bisa. Gue pengen bikin sesuatu, gue pengen bikin teknik yang kira-kira di album sebelumnya gue belum pernah bikin. Gue bikin deh yang di album yang ini kayak gitu-gitu sih. Gue cuma explore gitu-gitu doang sih. Oke. Nice. Nah, Coki benar nih nggak mau jawab. Irit banget Coki. Alah jawab dikit. Iya sih sama sih, gue kayak sih aja, nggak nyari apa-apa. At least ya gue bisa menghasilkan karya dari bener-bener dari diri gue gitu. Terus alhamdulillah kalau ada yang suka ya udah, alhamdulillah udah itu aja. Alright. Ilmu nih banyak hari ini gue dapet keren. Tolong didengarkan ya. Iya pasti saya dengarkan ya Bu. Terima kasih inputnya ya. Kok saya tanya Saya gitu kok dong. kesel sama kamu ya. Berarti kita ngomongin album nih. Kan tadi kalau Tito bilang lo suka sound-sound yang emang analog ya. Nah ini apakah emang nanti di EP ini yang 6 lagu ya, itu emang bener-bener analog? Analog. Wey. Analog. Wow. Nice. Bahkan gue bilang kayaknya nih album bukan album hip hop sih, ini album pop sih. Cuman emang ada rapnya aja udah gitu. Oke. Kenapa lo bisa bilang kayak gitu Bang? Maksud gue emang nggak ada ya sesuatu yang unsur hip hopnya banget sih, tapi juga
buat kitanya, buat Fade to Black-nya itu fresh emang. Jadi nggak masalah juga walaupun nggak hip hop. Menurut gua gitu sih. Oh, oke. Yang penting kan orang bisa dengerin ya. Ya once ada rapnya menurut gue ya masih hip hop sih. Iya, dan orang bisa relate sih. Itu Dan yang spiritnya kan yang paling penting kan. Sekarang lagu mana sih, lagunya Fade to Black mana sih yang tidak bisa relate sama orang? Yap, Semuanya bisa betul, relate, men. Betul. Menurut gue semua bisa nyanyiin Gua kadang bareng malu kalau rame-rame. digituin. Kenapa malu, kenapa? Enggak, gue kadang-kadang suka malu. Wah, lagu mana sih yang nggak relate? Kadang-kadang gue malu loh. Kenapa emang? Nggak tahu gue juga. Emang unik mereka nih. Gokil. Iya, apalagi Lezano kalau udah di atas panggung buka baju. Wah bener bang, lu kebanyakan gula bang, kayaknya bang kurang-kurangin bang. Sugeras lu bang itu bang. Gue cuman Udah gitu lompatnya tinggi banget. Iya, gue cuman berharap pas dia lagi buka baju nggak lagi kerokan aja kalau nggak kelihatan. Tapi stage paling gila Fade to Black yang pernah gue tonton kayak anjing, ini seliar ini waktu di Street Dealin kayak puset. Fade to Black seliar ini gitu. Parah. Kayak gila-gilaan banget pas di Street Dealin waktu itu. Iya. Kayak inget umur. Apa umur itu? Bang, ini kan ngomongin album juga ya. Panggung, lu nggak lihat di belakang panggungnya bro. Pijit ya. Kerokan. Yoi. Bang, kalau di Fade to Black sendiri kan lagi garap album nih. Gue penasaran nih, ada 4 kepala, ada 4 ego, ada 4 ide-ide besar. Biasanya workflow-nya gimana sih? Siapa yang come up dengan ide pertama kali? Siapa yang coba ntar ngelengkapin? Atau siapa yang bikin misalnya humming-hummingannya? Itu biasanya cara kerjanya gimana sih bang? Penasaran gue. Oh, creative workshopnya ya. Yap. Sebenarnya ide bisa dari siapa aja. Oke. Jadi kasar gini, kita come up dengan big idea-nya dulu. Kita mau ngomongin apa? Dari situ kita langsung kayak sharing ke forum. Jadi tiap orang ini berhak dan wajib untuk menyumbang ide mereka. Dalam bentuk ini aja sih, gambaran besarnya aja lo mau ngomongin apa gitu. Tapi yang harus relate dengan kondisi yang memang menurut kita juga masih bisa untuk disambungkan. Awalnya itu, jadi let's say gini, Eja atau Ari ngelempar ke grup gitu ya. Nih, ke grup PA ya. Gua ada ide ini, kita ngomongin tentang ini, tapi simple. Temanya itu tentang, misalkan kita ngomongin tentang perpisahan, let's say ya. We're talking about goodbye. Tapi goodbye seperti apa itu yang kita poles bareng. Jadi dia ngomongin goodbye nih, oke, goodbye. Goodbye-nya tentang apa? Baru kita olah satu-satu. Oke, gimana kalau kita ngomonginnya goodbye itu menurut versi kita adalah kehilangan teman yang meninggal. Boleh? Terus dipoles lagi. Gimana kalau misalkan kalau meninggal itu sebenarnya dipaksa untuk akhirnya ikhlas. Nah kayak gitulah. Kurang lebih jadi dipolesnya terus-terusan nih sampai akhirnya kita kerucutin jadi satu. Nah, udah dapet big idea itu biasanya gue yang gonjreng-gonjreng nih. Gitu kan. Gue ngerasa di hip hop ini kenapa kita bisa akhirnya pernah ya menancapkan posisi sebagai musisi yang membawa hip hop terus bisa bisa diapresiasi sama semua umur. Yap. Itu karena kita tetap pengen ngebawa unsur mayoritasnya dari sebuah musik, yaitu bernyanyi. Oke. Kalau menurut kita rapping itu kan cuman kayak personansi dari sebuah ketukan, tapi lu lafalkan dalam bentuk kata-kata. Kita ngomongin rap. Nah itu nggak semua orang nih, let's say ya, lu ke masjid terus dengerin Ustadz ngaji, Ustadz cepet deh doa. Nah lu kan nggak sepenuhnya paham apa yang dia omongin. Iya, betul. Nah itu rap buat kita. Jadi hanya beberapa orang tertentu yang bisa memahami lirik. Apalagi sekarang udah konsepnya ngomongin rap itu it's about speed. Wah udah di luar jangkauan kita. Kalau lu mau bermediasi atau menyampaikan pesan lu, tapi lafal lu atau aksen lu atau pronouns lu nggak jelas dan nggak dikenal atau nggak didengar sama orang, buat apa lu capek-capek ngeluarin ludah sama suara? Wow, nice. Nah essence-nya itu kan selalu ada di core-nya, itu ada di chorus ya, di refrain. Nah itu refrain yang kita pengen bikin se-major mungkin dan mudah mungkin orang untuk bisa cerna maksud dari si lagu ini. Nah itu biasanya di chorus itu bagiannya gue yang bikin. Jadi yang untuk bikin lagunya, bikin notasinya, bikin liriknya itu majorly
kebanyakan gue yang ngerjain. Itu udah berlaku dari waktu kita masih sama Bondan juga gitu. Kalau dulu sama Bondan itu biasanya gue duluan nih sama Bondan yang workshop berdua. Nah, kebetulan waktu itu gue di Jakarta ya. Gue kerja terus gue ngekos di Jakarta. Bondan juga tinggal di Jakarta, dia di Jakarta Selatan. Jadi dia suka tuh tiap beberapa hari kalau lagi pas kita proses workshop itu dia suka datang ke kosan bawa gitar. Terus tema-temanya ini datang dari Eja, entah datang dari Arya atau dari gua. Udah dapet temanya itu gue yang berpikir nih sama Bondan. Chorusnya gimana? Kita berangkat dari situ. Oke. Bondan nyari nada atau gua nyari nada, dia nyari chord. Lirik gue yang tempelin tuh ke nada-nada dia. Almost semua lagunya Bondan and Fade to Black dan yang Fade to Black terakhir pun Tabik dan yang sekarang pun itu lirik dan notasi gue yang bikin gitu. Nah udah dapet big idea sama part-partnya, gue pulang ke Bogor, gue share nih draftnya ke anak-anak, ke Eja dan Ari. Waktu itu Coki belum ikut sama Bondan. Terus kita workshop bertiga, Eja, Ari, gue ngomongin rapnya. Bondan balik ke studio, dia bikin musik, gue bertiga langsung ngegarap untuk rapnya gitu. Terus sudah ketemu, Bondan udah beres ngisi chorusnya, gue sama anak-anak langsung ngisi rapnya gitu. Nah konsep itu nggak berubah sampai sekarang, cuman yang membedakan sekarang ini musiknya itu yang buat gue dibantuin sama entah adik gue atau produser kita yang sekarang ini ada namanya Popo yang ngerjain untuk bantuin kita ngegarap musiknya. Tapi untuk basic idea sama chorus sama refrain itu tetap di kita gitu. Oh jadi cara kerjanya memang cari big idenya dulu, abis itu baru berkembang ke samping-samping ya, bikin liriknya. Betul. Lebarin lagi. Lirik pun harus lewat sortir ya. Jadi kita ada editorial plan juga nih. Oh serius? Asar ya orang agency. Ada editorial plan-nya loh. Harus dong. Jadi kan kita punya prinsip gini ya. Anak-anak juga udah dari awal kita kalau di interview selalu ditanya. Rap itu buat kita, lirik itu buat kita adalah doa. Jadi what you're saying is what you are. And entah itu sesuatu yang udah lewat, yang lagi lu jalanin sekarang, atau yang lu mimpiin ke depan. Jadi it's your pray, it's your voice, it's your call, it's your words. Lu responsible sama apa yang lu tulis. Tapi gini, karena kita grup, apa yang lu tulis, apa yang lu ucapin itu kan juga jadi responsibility sebuah grup ini. Asalnya nih si Eja menjelekan atau mendiskreditkan satu orang, atau enggak satu komunitas atau suatu brand atau apalah, yang kena akan Fade to Black bukan Eja. Jadi kita harus ada workshop juga soal lirik apa yang harus ditulis, seperti apa liriknya. Itu juga harus disetujuin sama semua. Kalau nggak disetujuin, kita asal rhyming aja, asal freestyle aja, no, lu nggak akan dapat blessing dari kita. Wow. Tapi pernah ada gak bang? Maksudnya udah semuanya udah ngumpulin, tapi ada satu yang kayak pas dibaca ini nggak bisa nih men. Tapi ngotot, gue nggak mau tahu harus masuk gitu. Ada nggak? Iya. Kan masih ada tuh kayak gitu. Seru tuh. Masih kan nggak lagu yang mana? Lagu mana tuh? Bang? Kalau lagu, gue lupa sih. Tapi pasti yang sekarang ini. Nah kalau gue ngomongin yang sekarang aja ya. Ya yang ini aja. EP yang sekarang nih semua harus lewat Eja. Keren. Jadi semua lirik yang kita bikin itu harus lewat ibaratnya X-ray-nya si Jano. Jadi quality control-nya ya. Quality control guys. Bener tuh. MC copywriter bu. Iya, total quality management yang pegang Lezano dah. Iya. Tapi ada tuh bang yang waktu pas dikasih ke Bang Zano kayak ini enggak nih, tapi masih ngotot gitu. Ada tuh. Ada. Wah. Ada. Cara penyelesaiannya gimana bang? Gue biasanya cari ininya. Kan andai kata ya, kadang-kadang nggak. Maksudnya gini, kadang-kadang liriknya nggak masalah sih, tapi katanya yang bikin problem. Akhirnya gue coba cari sinonimnya gitu. Misalnya kayak kata tidak dan kata enggak itu kan sama ya, sinonim lah itu. Cuman andai kata gue pengen, ini tidak nih nggak usah dipakai deh, pakai enggak aja. Paling sebatas itu doang juga banyak sih, gitu. Jadi penyelesaiannya akan cari jalan tengah lagi pokoknya bang ya. Betul. Dan biasanya gue TikTok juga sih sama, misalnya liriknya Coki bermasalah ya gue TikTok sama Coki, kira-kira gimana Cok kayak gini, ntar gue kasih ke dia,
dia baca lagi, dia bikin lagi itunya draftnya. Setelah itu dia lempar ke gue, ya ini udah oke nih, ya udah tinggal di tag gitu. Wow. Tugas akhir ya ke dosen ya. Kayak tugas akhir lah gitu. Oke. Tapi maksud gue tuh butuh effort luar biasa. Iyalah. Nggak maksudnya kalau kadang-kadang aja ada orang gitu, bang lirik gue gimana? Ih lu ribet ya, gue aja lagi ribet mikir lirik. Kan maksudnya ada kayak gitunya ya. Tapi ada juga kadang-kadang gue malah belakangan lo bikin lirik. Nah kalau lu semuanya butuh approval dari lu siapa yang approval? Gak ada. Lu curang kamu bang. Kamu curang bang. Kamu curang Gak juga sih. Tapi gue karena gue udah tahu, maksudnya gini, gue apa yang gue tulis sudah pasti itu image-nya Fade to Black ada di situ. Jadi walaupun anak-anak nggak ngasih restu apa segala macam, gue yakin mereka akan ini nggak apa-apa kok gitu. Karena core-nya lu udah tahu ya Fade to Black tuh mau apa, jadi apa, bentuknya gimana bang ya? Iya. Wow. Si Eja nih guru bahasa Indonesia dan dia ini kita bilang dia stokal huruf. Sampai reklame, sampai brosur di pesawat yang udah sering naik dia tetap dibaca. Jadi maksud, you know what I mean ya. Jadi untuk masalah vokabulari sama sama metafor, terus sama prosa, sama preposisi. Nah nih orang nih udah kayak oke, lu harus ikutin, lu harus dengerin. Lu kalau lu nyimak ya, ini juga input dari teman-teman dan orang-orang sekeliling kami ya. Kalau lu simak itu dari kebanyakan lirik yang dibuat dari gua, Coki atau Ari, itu yang paling banyak dapat ibaratnya mengerutkan dahi pas ngomong atau ngeluarin kata-kata itu pasti banyaknya liriknya si Eja. Jadi selling point dari penggunaan kata dia atau vocabnya dia ini ya udahlah. Ini orang deh yang udah harus akhirnya megang posisi gitu. Ya. Wow, seru juga ya proses kreatif ya. Parah. Ya emang mesti gitu. Kayaknya emang ada ya ibaratnya kayak misalnya lo mau membuat suatu tim gitu kan, pasti ada proses pengenalan dulu gitu, kemudian adaptasi, gontok-gontokan nurunin sampai ego. Akhirnya gitu. Sampai akhirnya ya udah dapet lah itu yang namanya sinergi atau harmonisasi dari tim tersebut gitu. Betul. Wow. Maksudnya bisa jalan 21 tahun gitu ya. Gua dari 2020 kemarin lagi punya rencana mau bikin grup 4 orang juga nih ceritanya. Tapi kayak belum setahun kayak udah berantem lu ribet lu bro. Iya, ini menarik banget sih sebenarnya karena ada satu personel yang sampai sekarang mungkin masih ada technical problem ya. Ari ini masih belum bisa masuk sayangnya ke Zoom, lagi dicoba terus nih karena kangen juga ngobrol sama Ari gitu. Karena dia kayaknya yang nggak tahu ya, menurut gue Ari tuh kayak tenang tapi yang kayaknya yang emosiannya juga gitu. Bener gak sih? Kalau gua ngeliatnya begitu bener gak sih? Ari itu biang keroknya di Nah itu dia. Emang, nah itu gue tuh penasaran sebenarnya sama Ari nih. Cuma sayang banget karena biang keroknya gue berdua nih sama Eja yang nyapuin pantat mulu. Ya betul. Jadi dia orangnya bang ya. Udah deh. Pokoknya urusan PR ya, public relation, humas tuh udah. Emang doi udah jago aja deh. Oke. Ari masih mencoba untuk kembali masuk ke Zoom ya. Mudah-mudahan sih masih berhasil karena tadi ada mic problem nih teman-teman. Ya. Nah, tapi gue punya pertanyaan nih. Seandainya, maksudnya Fade to Black ini kan ya kelihatan emang Fade to Black gitu kan. Dan Tito kan juga you're a beatboxer juga, ya kan? Terus lo masih jalanin, Toh? Beatbox. Gua sekarang nggak jadiin beatbox komersil. Menurut gua udah cukup ya. Jadi gua beatbox itu menurut gua hanya medium eksplorasi gua, tapi nggak dijadiin senjata utama sih sebenarnya buat gua akhirnya. Oke. Karena it takes some power skill. Dan gua ngerasa kalau gua going through dengan opsi berbeatbox lebih dalam lagi, buat gua nggak terlalu akan nyita banyak energi gue untuk sesuatu yang kayaknya lebih seru untuk gue explore lagi. Intinya itu. Jadi beatbox buat gue hanya sebagai medium pembelajaran, dan gue rasa udah sampai titik gue udah jenuh sih di beatbox.
Di beatbox, oke. Oh jadi nggak jenuh di hip hop nih? Kenapa bikin album lagi? Nggak deh, bercanda. Maaf ya media yang begini ya. Beatbox, masuk ke beatbox. Nah, berarti kan emang kalau Tito udah ada lo istilahnya tadinya ada project personal gitu dengan beatbox gitu. Tapi misalnya nih masing-masing meneruskan dengan personal project gitu masing-masing. How do you Solo feel? project gitu Solo ya? project, solo project. How do you feel? Like yang lain tuh ngelihatnya gimana sih gitu kayak Atau boleh kah gitu? ngapain sih lo bro gitu kan? Ya. Udah di sini aja gitu. Atau pernah ada Oh, Bang yang enggak, bikin solo? Nggak masalah. Masalah. Tapi Eja ini sebenarnya punya dia project Oke. solo dia ada nih Eja nih sebenarnya cuman ditunda-tunda aja sama dia, gue nggak tahu mau diapain atau nunggu dia nanti Iya. kawin baru dirilis, gue nggak tahu dah. nah cerita dong. Gue juga bingung sih. Iya, gue udah gue udah nyiapin album solo tuh dari tahun berapa ya? Dari tahun 2011. Wow. Gak kelar-kelar. Selamat 10 tahun Bang album solo yang gak rilisnya. Gak rilis. Jadi emang kemarin gue udah jadi gini loh, gue tuh bikin satu track udah kelar, udah take vokal segala macem. Setelah itu gue simpan. Udah gitu kalau gue dengerin sekarang, ini jelek juga ya, gak gue jadiin. Tapi saat ini sih gue udah ada beberapa track sih. Yang solo ini gue udah ada. Terus gue juga punya banyak proyekan juga sama yang lain. Gue ada project mixtape juga sama DJ Katerachi. Gue Wah, punya ya. Oke. Kalau mixtape gue ini udah lama sama Katerachi. Jadi tahun 2017 gue mulai. Jadi udah berapa kali kita udah sempet share hasilnya. Terus gue juga ngisi di beberapa grup rap teman-teman yang lain juga. Kemarin gue ngisi di Rap and Plate juga ada. Gue mau ngisi di ada teman-teman dari ini Devblog juga ada yang mau gue isi. Jadi Oh, nice. ya gitu-gitu dah. Nice, oke. Jadi sebenarnya ada ya, cuman belum ke follow up lagi aja. Dan itu fine-fine aja ya Betul. di atmosfernya Fade to Black ya. Nggak masalah. Gak masalah. Oke. Malah sebenarnya kalau mau eksplorasi lebih lanjut mah kita open ya. Maksudku malah Nice. dulu nih gue mau cerita awal gue nge-beatbox malah akhirnya sampai orang tahu gue bisa beatbox sendiri kan sebenarnya itu karena emang opportunity yang dikasih sama anak-anak. Oke. Akhirnya gitu gue mau masuk ke beatbox dan gue masukin beatbox sebagai elemen musik. Bahkan gue sama Bondan, ya kita sama Bondan waktu itu coba ketemu sama Mas Bondan selama performing kita dari 2005 sampai 2013 kita off, itu setiap off air itu repertoar kita dari songlist ya, ANR kita di panggung nih songlist itu selalu pasti ada satu yang nyelip di situ gue perform beatbox sendirian. Oke. Jadi anak-anak off stage semua keluar dari panggung dan gue selalu perform solo di situ nge-beatbox, interaksi sama audiens, gue pakai looping dan segala macam. Itu kita udah mulai dari awal itu aja udah ketahuan kalau lu punya something, lu punya minat, lu punya interest dengan musik dengan cara lu sendiri ya why not. Dan di forum itu waktu itu ya di project itu kita dibebasin. Sampai sekarang pun itu udah jadi kayak kebiasaan sih kalau emang lu punya keinginan bikin solo project atau kolaborasi sama orang ya go ahead. Keren. Ya. Nice. Oke. Dan berarti kalau Ari sendiri ada yang tahu nggak dia lagi ada personal project juga nggak? Ari tuh banyak sih dia sebutnya. Cuman project dia lebih ke ini sih, ke komersial. Jadi beberapa lagu-lagu iklan gitu, jingle apa segala macem ada suaranya Ari sih. Cuman gue nggak bisa sebut juga ya namanya ya. Oke. Betul. Alright. Nah, sementara kalau ini mungkin dua pertanyaan gue terakhir. Gue juga masih ada 2 lagi. Ya nggak apa-apa, udah Oke. hajar. Menurut kalian gimana sih regenerasi hip hop yang ada di Bogor? Curang gue mau nanya itu. Gue udah tahu, makanya gue ambil duluan. Untuk regenerasi hip hop nggak cuma di Bogor sih, di Indonesia juga gue lihat. Bahkan gue rasa teman-teman juga setuju. Ini mereka nih yang muda-muda ini jauh lebih baik dibandingin kami sih. Gue udah ngerasa banget kok. Jadi udah tidak ada yang perlu diomongin lagi sih, karena memang regenerasinya udah bagus. Mereka teknik mereka lebih baik dari kita, lirik-lirik mereka juga kadang lebih baik dari kita. Jadi gue rasa mau di Bogor ataupun di seluruh Indonesia regenerasinya berkembang sangat baik. Cuman mungkin kan kalau orang awam gitu kan mungkin nggak terlalu ngeliat gituan ya, karena hip hop itu kan kecil lah ya. Tapi buat kita
nggak masalah lah ya, walaupun kecil juga, tapi yang penting regenerasinya berkembang dengan baik. Kalau menurut kita gitu sih. Bang, tapi dari Fade to Black sendiri ada kayak satu apa ya bahasanya ya, satu tindakan gak sih maksudnya untuk mengakomodir maksudnya generasi hip hop baru di Bogor yang memang pengen, maksudnya kalau secara skill bisa belajar masing-masing mungkin, tapi kan secara industri kan buta mungkin ya, orang-orang nggak semua orang tahu. Ada nggak sih maksudnya kayak orang-orang yang datang pengen tahu seluk beluknya, how to-nya kan yang nggak bisa dipungkiri kalian punya ilmu itu gitu. You been there. Pernah nggak sih Bang kayak ada bikin workshop atau ngasih tahu bagaimana sih caranya gitu? Kalau yang nanya ada sih. Jadi emang datang ke Words gitu, dia datang untuk nanyain, Bang gimana lirik gue ya? Dikasih liriknya, aduh kadang-kadang Bang dengerin lagu gue ini gimana? Itu banyak juga yang seperti itu sih. Dan kita biasanya ngasihnya kita kasih input sebisa kita ya, semampu kita gitu. Cuman gue rasa sih mereka udah jauh lebih baik sih dibandingin kami gitu. Jadi kadang-kadang mau ngasih input juga kitanya juga, aduh kok malu amat ya, kayaknya kita nggak pantas gitu. Karena mereka udah lebih baik sih gitu. Oke, right. Tapi DM dibalas kalau ya. Kalau sharing pengalaman doang ya gitu paling sih. Kalau ngomongin pemasaran, lu ngomongin kreatif, oke lah, betul bagus, itu tapi sometimes lu ngerasain kayak once you in the industry, kayaknya ngerasa itu tadi aja bilang kita tuh kecil. If you look at the bigger picture about industri musik, hip hop itu kalau ngomongin lokal ya kita ngomonginnya, itu nggak sebesar lo ngomongin pop majority ya, gitu. Mungkin di Amerika iya atau di luar iya. Cuman dari diskusi kita sendiri sama label, kebetulan kita masih di Sony Music yang sekarang keluar dari 2005 sampai sekarang. Betah atau terjebak? Alhamdulillah. Betah atau terjebak? Berarti kontraknya diperpanjang kok. Pertanyaan lo anjing gak kok. Ngomongin terjebak sih enggak sebenarnya. Cuman kalau ngomongin kita betah ya kita betah karena kita udah dari nolnya sama mereka gitu. Mau keluar juga kita ngeliat kayak lu punya sesuatu yang bisa didik lebih banyak, terutama di industri ini kan develop terus ya, berkembang, evolusi terus. Apalagi sekarang orang semua, hampir semua musik industri itu udah digitalized. Buat kita akhirnya berpikir kalau kenapa kita masih di musik, di Sony Music juga pertama karena kita mempertahankan tanggung jawab kita dari kontrak. Jadi ini for your information, ini kontrak terakhir kita nih EP ini. Jadi EP nanti yang keluar itu adalah kontrak terakhir kita sama Sony Music. Kita belum tahu bakal lanjut atau enggak, we'll see. Cuman setidaknya kita beresin dulu. Nah, cuman kalau ngomongin pemasaran sekarang, gua rasa nih, either you in a major label tanda kutip ya, atau lu ngomonginnya independent, itu udah nggak ada sekarang. Betul. Bahkan sebuah major besar pun itu masih struggling sama namanya marketing. True. Tuh. Gitu. Tuh ilmu tuh. Dan sekarang lihat deh, lo hampir almost semua recruiter dari label-label besar itu basically mereka nggak ngasah itu artis dari nol. Mereka yang direkrut atau yang dijadikan besar sama mereka itu memang yang sudah punya kompetensi, at least dari segi masa, dari segi komunitas, fanbase mereka sudah besar. Lihat dari mana? Dari subscriber lah. Lo lihat dari view-nya, lo lihat dari followers-nya, itu udah jadi modal mereka. Cuman masalahnya sekarang sekenceng apa duit lo itu doang. Kalau lo mau fight sama mereka. Nice. Right. Nah, dari situ gue masih punya 2 pertanyaan singkat sih, Pi. Curang nih pertanyaan gue lagi pas ini. Enggak, aman. Gue mau nanya dari masing-masing. Apa arti respecter buat kalian? Respecter tuh pada akhirnya udah jadi temen sih. Sekarang ini mereka datang ke tempat kita udah bukan lagi sebagai orang, gue sebagai yang bikin musik, dan mereka yang mendengarkan musik udah nggak gitu lagi sih, tapi udah benar-benar teman. Jadi mereka datang ke gue kadang-kadang, Bang lagi apa? Gue kesana ya udah kesini gitu. Terus ngobrol macem-macem lah, ngobrol tentang cerita-cerita mereka zaman dulu lah. Ada yang cerita begini lah, ada yang cerita begitu. Jadi udah kayak temen aja jadinya. Dan gue rasa
jawaban gue ini juga mewakili semua teman-teman Fade to Black yang lain sih. Intinya jadi Respector tuh udah jadi teman intinya. Udah itu doang. Oke. Coki? Jangan bilang sama. sama. Tuh kan? Baru mau bilang. Iya, kalau ya udah bedanya kalau si Eja mereka yang datang, kalau gue kebanyakan pada nge-DM, pada inbox gitu, ya itu jadi enak. Rata-rata lu pacarin, guys. Aduh, ketahuan. Ini penyalahgunaan wewenang ini bang. Gak bisa ini bang. Kagak serius. Lu mah. Kagak, enggak. Oke. Itu aja sih bedanya. Oke. Nah terus kalau Tito? Respector apa ya? Gue bilang sih gini. Respector itu nggak gedein nama Bondan dan nama Fade to Black. Jadi Respector pun kita agree sama Mas Bondan kalau itu adalah bisa dibilang dulunya itu adalah fans atau pendengar kami ya, yang penikmat musik Bondan Prakoso dan Fade to Black, bukan featuring Fade to Black ya. Bondan dan Fade to Black. Itu sampai akhirnya kita pun berpisah, karena kutip kita vakum ya, Bondan dengan proyeknya, kita juga dengan proyek kita sendiri. Respector itu tetap jadi bagian. Memang kalau dibilang terpecah, ya terpecah pasti. Gitu. Ada yang emang gue lebih suka dengan musik Bondan sekarang, gue lebih suka dengan musik Fade to Black yang sekarang. Ya itu opsi buat mereka. Jatuhnya kita nggak pernah membentuk dan membuat Respector, itu yang kita selalu kasih tahu ke mereka. Bang, Respector gimana nih? Gitu. Gimana Pak kelanjutannya? Kita bilang ke mereka, Respector itu adalah orang-orang yang true from yourself, true from the heart untuk suka musik kita. Jadi kita nggak punya tanggung jawab untuk menentukan nasib kalian secara jasmani dan rohani. Jadi keputusan kalian untuk mengklaim diri kalian Respector itu balik lagi karena pengakuan kalian sendiri, bukan dari kami. Gue kadang ngomong gitu. Cuman sekarang gue ngelihat akhirnya yang kata Eja, kita ngomongin Respector itu udah jadi bagian teman, itu udah di fase yang kita ngerasa mereka itu bukan sebagai supporter, tanda kutip adalah grupis atau fans, mereka sudah jadi bagian dari kolektifnya Bondan Prakoso dan Fade to Black. Jadi udah satu kesatuan sih sebenarnya gitu. Nice. Nah ini Ari udah muncul nih. Ari. Selamat malam. Semua nih. Wah, ada udah suara. Gila ini lagi ada apaan sih? Waduh, tuh Bianca Rocknya muncul, gila. Apaan lagi? Abang, kamu telatnya 40 menit ini bang. Ya ampun. Yoi, biasa dari planet sebelah. Weh, gila ini Yako ya? Yako ada Tuan 13. Gila. Nih ya. Sorry ya, tadi kita ngobrolin jelek-jeleknya lu semua. Sorry. Iya bener anjing. Bagus. Nah lo, Ari. Sorry terlambat, tapi ya maksudnya seru lah kalian. Saya senang mendengarkan kalian berbicara, ngobrol. Tuan 13 itu tempat kopi lu ya? Wah, iya, bisa begitu nih. Kita nggak usah battle rap dah, battle bikin kopi aja gitu deh. Kalau itu saya mohon maaf bang, saya nggak bisa bang. Saya bisnis side-nya aja. Oke, ya lanjutin aja. Cuman mostly apa yang disampaikan Tito sama Eja, Coki. Tapi si Coki dari tadi kan nggak ngomong-ngomong ya? Nggak ngomong dia cuma niru aja, dia cuma kayak sama gitu. Emang kurang ajar emang nih anak. Intinya Fade to Black bentar lagi akan keluarin EP. Ayo. Itu dia. Di game. Emang PR-nya bener. Emang. Dia emang wrap it up gitu. Wrap it up itu dia nih, Bianca Rocknya emang yang mesti wrap it up. Jadi kapan nih tanggalnya? Gua kan ya. Iya betul. Kalau intinya kalau masuk ruangan nih, Ari ini kelihatan duluan nih gitu kan. Iya. Apanya? Bianca Karena gue Rocknya. gelap maksudnya gitu. Karena gue gelap jadi. Aduh, kalau masuk Bliss kelihatan duluan lu. Rik, taruh tanggal berapa jadi akhirnya keluarnya rilisnya IP-nya? Kasih tahu jangan Tok. Kasih tahu aja. Kasih tahu Mati Tok. Oh, udah ya. Bang, di sini nggak boleh ada yang leaky pas bocor. Semoga ya. Semoga. Intinya kalau orang Sony nonton ini, dia tinggal tanda tangan doang buat keluarin duit. Udah gitu doang. Son, tolonglah Son. Son. Emang dia udah. Ini bocah ya. Upi, lo masih ada pertanyaan karena ya, Upi? itu maksudnya materinya udah siap, Fade to Black. Mungkin Tuan 13, oke, gua suka banget sama materi lu. Ya kok lu punya gerakan, lu berdua kan bergeraknya
bukan cuma musik ya. Maksudnya, nah tapi kali ini Fade to Black akan nambahin, kita juga bergerak. Di mana? Di situ. Woi. Tungguin lah. Tungguin lah. Tungguin, Pe. Gue kadang-kadang suka bingung sih Ari ngomong apa. Sampai ketawa tuh di produksi di belakang tuh. Editor tuh. Fungsinya editor tuh itu, Pi. Iya. Rekaman kan ini rekaman, tenang aja. Gak ada yang dipotong, tenang aja. Daripada dipotong, daripada nggak tayang ya kan. Iya benar. Bang, tadi gua punya satu pertanyaan terakhir nih karena Bang Ari baru masuk, gua tanya ke lu deh, Bang. Tadi kan ngomongin Respektor. Nah, di era digital kayak gini kan maksudnya kan banyak banget musisi dan akhirnya teman-teman pendengar punya banyak pilihan gitu kan ya. Nah, tapi yang gue banyak jarang lihatnya gitu ya, orang dengan masa yang sebanyak itu atau followers sebanyak itu kadang-kadang lupa atau nggak tahu cara memaintain fanbase-nya mereka. Dan gue ngeliat Fade to Black, gue masih belajar sampai sekarang gimana caranya gue bisa maintain orang-orang yang dengerin gue, bikin komunikasi sama mereka. Nah, kalau dari kalian sendiri, biasanya siapa yang paling paling sering kayak misalnya manggung di luar kota, didatengin ke hotel, yang paling sering nemenin siapa sih? Terus kenapa kalian masih mau ngelakuin itu gitu? Kenapa masih mau nemuin teman-teman yang udah capek manggung tapi mesti ngeladenin? Apa sih alasannya kenapa kalian mesti maintain fanbase kalian? Ini Tuan 13 bertanya untuk dirinya sendiri sebenarnya. Kan gue udah bilang. Enggak, karena gini, Pe, Opi benar deh. Jadi kalau misalnya gue ngelihat elu dengan karya-karya lu dari awal nih ya, gue nggak tahu ya kenapa ya, gue nge-relate aja sama apa yang dilakukan sama Fade to Black. Intinya sama, kita startingnya dari yang namanya komunitas. Lu anak nongkrong. Ini nih 3 orang bapak-bapak tuh di depan tuh, itu tukang nongkrong semua dulu. Oke. Gua diajak-ajak nongkrong, gua nggak mau sebenarnya, tapi gua nongkrong. Akhirnya jalan. Begitu. Jadi karena lu berasal dari tempat nongkrongan gitu kan, akhirnya ya, memang ya mau gimana ya? Maksudnya ada yang nongkrong baru ya kan, pasti ada obrolan. Cuman memang kadang-kadang ya, ya namanya apa? Annoying tuh pasti ada aja. Ada yang maksudnya orang datang gitu kan, tapi nggak ngomong apa-apa, nggak ngapa-ngapain, cuman ada di situ doang kan, lu jadi aneh sendiri kan. Kadang-kadang begitu, ada aja yang kayak gitu. Tapi kalau ada yang nanya, ya ngobrol aja. Jadi mereka kadang-kadang aneh nih, orang yang ketemu sama kita gitu kan seolah-olah kan kayak, buset ini apa Fade to Black, bla segala macam. Pas ketemu kita ngobrol biasa gitu kan, lah lu kayak orang juga bang, lah emang sialan kita bukan orang apa gimana gitu kan, maksudnya sama aja sih sebenarnya. Sama aja, jadi ya berawal dari tongkrongan, ya pasti, ya lu tau lah pasti end up-nya pasti akan in a good way semuanya, jadi nggak ngerasa so special atau apa. Ya ini karena mereka udah berumur aja, tua-tua, jadi kadang-kadang kalau abis manggung tuh sombong gitu kan, pada pengen di kamar aja. Kenapa lu masuk angin gue, gini lah. Apalagi Lezano buka baju. Akhirnya gue yang harus nemenin teman-teman Respektor gitu kan. Tito mah udah capek, udah pasti dia jalan ini aja. Kebalik 2 kali. Kebalik sih ini kayaknya. Wah ini, ya lo mas kayak gitu sih. Lu penggiringan opini lu bang, nggak bisa gitu. Gini masalahnya gini. Yang kalau nemenin fans itu pasti kita bertiga. Lu fans yang mana yang nemenin tuh? Nah, tuh si Upi ketawa. Dia tahu tuh pasti tuh. Kelakuan lu, Pi. Bener. Udah tahu dah kalau itu jawabannya gua. Enggak, biasanya kalau kita nongkrong ketemu kayaknya dia cabut sendiri. Kalau kita istilahnya main sendiri. Main sendiri, lu kan mention. Lu tahu ada merek Kompoy? Lu kompor banget. Enggak lah, ini enggak begitu. Jadi kita harus mencerminkan yang baik-baik lah buat teman-teman gitu kan. Oke, iya udah. Diskusi dulu aja ya. Ini gimana caranya supaya Fade to Black di album baru kita engagementnya sama kayak Tuan 13 gitu aja. Nih, jadi ajarin lah. Gue kasih tahu ya. Upi tuh nggak pernah tidur, kerjanya jawabin DM-nya orang-orang, jawabin komen orang-orang, gitu jawabannya. Gue mau punya engagement kayak Fade to Black, bagaimana mereka bragging lo. Lu yang mulai. Tadi di awal gue dengar si Upi banyak belajar nih. Tadi gue dengar di awal si Upi banyak belajar dari Tito. Nah, nih kita harus begadang nih untuk balasin DM. Kalau ini marah bang. Iya, gila. Beda mata
sama perut udah nggak sinkron, boy. Oke. Tuh pertanyaan Upi. Last question from me gitu. Sebutin satu kata aja dari masing-masing. Apa menurut lo Fade to Black itu apa? Buat lo. Buat kalian masing-masing. Kampret. Ini bukan jawaban yang gue harapkan, Bang. Oke, kampret. Terus, Coki. Hip hop itu semua ini apa namanya tentang apa yang lu bilang tadi tuh bahasa Inggrisnya gue kagak ngerti di depan dah. Yang gagah-gagahan itu apa? Bragging. Nah, hip hop ini is all about bragging. Okay, Fade to Black is 6 words. Wah, Ada buat? kan bragging, bro. Bragging namanya juga. Kali-kali lah gitu. Lu Tuan 13 lu boleh punya million viewers. Did you have? Lu udah punya satu lu ya? Tahun kemarin lu punya, gua yang milih lu, bro. Jadi gua lagi. Ya memang ini sebenarnya show ini apa namanya? Ujung-ujungnya pamri anjing. Congratulations man. Lu benar. Emang ini program dibuat untuk ngecengin Tuan 13 sebenarnya. Benar. Jadi kita cerita ya. Jadi gini, kemarin tuh pas AMI Award gitu, pas penjurian tuh si Ari sama gue ngobrol gitu, ini hip hop nih. Siapa yang dipilih? Tuan 13 aja udah kita pilih Tuan 13 udah gitu. Gue beliin soto kambing lo, Bang. Tapi jujur ya, maksudnya gue kan harus berhadapan sama 13 juri kan. 11 juri sama gue 12. Di hip hop itu yang masuk itu yang menurut ya, karena kalau di apa genre lain gue bisa subjektif, tapi kalau di hip hop nggak bisa. Akhirnya gue harus milih, harusnya gue tuh pengennya lu sama Mario minimal ada di top 5 lah. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ya cuman karena mungkin engagement lu memang tinggi ya, ada di situ, dan bersainglah dengan Roy Ricardo, si Halu Boy, siapa lagi ya? Gue lupa dah. Ya pokoknya itulah. Bang, ini masalahnya pertanyaannya ini baru 2 orang yang jawab, 2 lagi belum jawab nih. Jadi kami award jadinya. Jadi gue di beef terus. Lu tahu kan maksud biang kerok, lu ngerti berarti? Ngerti. Gue paham sekarang. Enggak bisa ini. Gue tadi sempat skip nih, berarti ada apa nih? Enggak, bukan lagi. Udah mudahan lu pada ya. Udah lu baik-baik aja, udah lu tos, udah dah. Lu mau keluar album baru nih, jangan bikin perkara lu nih. Oh iya, oke. Pi, lu support dong Pi ya. Siap, geng. Ada satu EP baru. Yako juga nih. Yako lu banyak main sama Angel Percussion tuh, gak pernah main tempat gue loh. Parah sih, gue juga kasih tahu Bang. Kamu nantangin, nanti saya datang bingung. Kita bikin event dadakan ya. Boleh. Sabi. Saya sama Tuan 13 siap. Alright. Oke. Itu Fade to Black ada yang mau disampaikan nggak terakhir tuh? Coki, apa tadi belum dijawab? Oh, belum jawab. Fade to Black adalah kalau lu lagi pengen dibully ya lu datang ke Fade to Black lah. Itu menurut gua. Iya. Maksudnya apa nih, Cok? Udah tahu. Apa nih, Cok? Ini nggak mendidik ini. No bully dong. Bulian gua doang. Oh, maksudnya gitu. Iya, biar bebannya di-share. Tito terakhir nih. Nggak boleh gitu, Rob. Tito, apa arti Fade to Black? Satu kata. Fade to Black, family. Nice. That wraps it up. Pi, ini gue ada titipan satu, enggak, maksudnya lu ini dari persepsi lu aja, enggak, maksudnya dengan gerakan lu Harimau Sumatera, impact nggak? Jujur-jujuran aja nih, impact nggak buat si yang lu perjuangin, si harimaunya? Wah, kalau itu sih di luar kapasitas gue sih Bang. Yang penting gue udah ngelakuin sesuatu aja sih, kayak kalian ngelakuin sesuatu buat orang hutan sih. Setuju. Nah itu dia, enggak, maksudnya kalau misalnya memang ada impact yang bisa lu tahu dan mungkin lu bisa share ke gue, kita juga pengen melakukan itu di orang hutan, maksud gue. Jadi kalau misalnya ada trik-triknya, lu kasih tahu kita lah, karena masih gue bilang sih kesadaran orang masih kurang masih kurang soal itu.
Yap. Jangan Boleh. ngomongin orang utan. Parah ini mah sampah juga udah banyak. Tuh si Coki nyampah mulu tuh. Nyampah di Tinder. Kasihan Bang Coki kena Iya, mulu. iya, habis Diam, ketemunya di tong diam. sampah tadi awal-awal gimana. Jadi kebawa ke sini-sini. Udah nggak banyak ngomong kena mulu. Asli. Nanti mungkin akan dibahas di separate session ya, Ya, gitu. boleh. Tapi so far thank you banget teman-teman dari Fade to Black udah Ditunggu bulan Juni. mau diajak IP-nya. ngobrol-ngobrol. Dan Thank you. semoga sukses lancar IP-nya. Kita tunggu. Semoga Sony langsung tanda tangan habis ini ya. Tolonglah Son. Amin. Kita tunggu video klipnya. Dan pastinya teman-teman semua pasti udah nunggu Fade to Black karya berikutnya. Alright. Ya. Mungkin terakhir mau shout out buat siapa? Shout out Apa ya? buat Yaku, buat Tuan 13 di sana, buat temen-temen Westwave di cafe. Have a nice night. Weekend ya. Sama siapa? Gue suka lupa. Gue suka lupa hari. Sama buat teman-teman pencinta hip hop, pencinta musik apapun di luar sana. Tetap semangka. Ya hip hopore biar panjang ya. Ini paling panjang nih. Setahu gue sih acara hip hop paling panjang nih. Panjang terus. Amin. Sukses. Amin. Gua sih mau shout out buat semua nanti yang bakal dengerin album kita. Be prepared because this is something new and fresh for us and for you guys juga. Mungkin ini sesuatu yang mungkin agak lebih beda dan hopefully bisa nambah bahwa rap makin dikenal, makin banyak disukai Amin. sama orang-orang. Amin. Jadi masih ada regenerasi. Jadi what goes up must come down and what is down mudah-mudahan going up. Amin. Nice. Punchline. Nice. Dan yang udah di up jangan lupa lihat ke bawah selalu. Nanti kesandung Ya, ke bawah. Loh, kalau ngeliat ke bawah justru ada nggak kesandung dong. Oh iya. Seraya kau aja. Dia emang ada masalah sama saya nih. Alright. Thank you banget sekali lagi Fade to Black. Sehat selalu ya men. Thank you Bang. Ditunggu Thank you. albumnya. Bye-bye. Bye. Wow, ini kayaknya obrolan paling panjang ya. Paling panjang. Karena ada biang kerok datang belakangan tadi. Gila loh, dia itu kayaknya emang sengaja sama dia. Iya. Ditunggu di paling belakang ya kan. Oh, jagoan datangnya belakangan kok. Asli. Save the best for the last memang. Emang bener dasar. Tapi satu hal yang teman-teman perlu pantau bahwa Fade to Black akan segera rilis EP. Yes. Kemungkinan bulan Juni atau Juli, jadi pantau Instagram mereka. Alright. Info lebih lanjutnya bisa dilihat di sana nantinya. Ya, oke. Dan seperti biasa kalau di What's Poppin' itu kita ada Penutup. ada Gogon. Iya, penutup Gogon. Oke, dan Gogonnya kayak apa nih ya? Gosip-gosip apa sih sekarang namanya? Gosip-gosip Underdeal. Oh, udah nggak, masih sama nggak ganti? Oh, oke. masih. Karena Underdeal yang mesti dipretelin tuh banyak banget. Banyak kalau di Bang Julid ini, Yap. kan. Jadi apalagi dia punya WSWB. We stand with Bang. Betul. Julid. Dan di saat syuting ini berlangsung, itu WSWB sedang menggalang dana. Juga untuk ini ya, untuk teman-teman yang kemarin terkena korban banjir. Yap. Itu jadi sedang dilakukan penggalangan dana yang dengan bekerjasama dengan Depok Movement juga. Yap, betul. Itu mudah-mudahan hasil dari penggalangan dana tersebut dibantu dengan teman-teman berhasil banget dan bisa menjadi bantuan untuk Betul. teman-teman yang ada di sana. Oke. Right, jadi without any further ado, please welcome Bang Julid with Gogon. Bye-bye. Yo, what's gang? Balik lagi di GOGON, gosip-gosip on the deal bareng Bang Julid yang jujur, lugas, independen, dan pastinya bareng Tuan 13 dan Kak Yaku dan Hip Hop Hore by Mugos TV yang salah satu media hip hop terbesar di Indonesia. Ada apa di Gogon kali ini? Berita pertama datang dari Robert Wayne alias R.
yang sering lau denger ya, sering kalian denger. Tiba-tiba seorang Robert Wienen atau M.O. muncul berjenggot dan di snap dia menjelaskan bagaimana seharusnya menjadi produser yang baik. Jadi kalau menjadi produser yang baik adalah membangun karakter yang kuat dari talentnya, nggak cuma asal-asalan lah. Jadi memang harus mengetahui bagaimana meng-create sebuah produk, dan itu diulas secara tuntas guys oleh Robert Wienen yang sudah banyak sekali ya sebenarnya karya-karya dari Robert Wienen alias M.O. Udah gak bertopeng, Bang Julid pikir AC Balon. Bukan AC Balon. Bang Julid pikir itu Ibnu Jenggot, ternyata Robert Wienen. Dan lanjut berita kedua di GOGON, gosip-gosip onder deal. Pastinya lagi rame-rame tuh rapper Papua dianggap plagiat oleh talent-talent dari PNG atau Papua New Guinea. Nah, akhirnya beberapa membuat statement, termasuk Epo The Fenomeno. Dia bikin statement bahwasanya tidak semua sebenarnya rapper Papua menggunakan sebagai plagiat, karena statement untuk menggunakan semua rapper di Papua itu berarti dari ujung ke ujung itu adalah seorang plagiat gitu, alias pencuri gitu kan. Tapi kan nggak bisa dipungkirin, nah selain Epo siapa lagi, ada King Fly yang masih di dalam penjara, Abe Pura. Dia juga bikin freestyle rap untuk menegaskan bahwa tidak semua sekali lagi tidak semua rapper di Papua itu plagiat. Memang ada beberapa oknum yang menggunakan beberapa tone yang sama. Akhirnya terjadilah statement bahwasanya rapper Papua adalah plagiat. Menurut kamu gimana? Langsung tulis di kolom komentar di bawah. The one and only genius person ya kan di hip hop lokal, mulai dia bikin Dope Stereo untuk tempat wadah-wadah anak-anak hip hop masuk ke ranah digital platform, terus sampai akhirnya menjadi sebuah PT gitu kan. Dan yang terbaru, Dope Stereo bekerja sama dengan Steam X Movement. Dia bikin salah satu aplikasi gitu, aplikasi belum tahu judulnya apa, dan akan ada di Play Store dengan tagline bikin musikmu mendunia. Seperti itu, gila ya. Bang Julid sudah ngerasa Kang Sen udah di level berbeda, dan ini bener-bener top abis. Lo orang yang encer sih bang kalau ngurusin tentang digital. Gila. Applause untuk Insane dari Dope Stereo. Dan rapper dari Pulau K sedang mengadakan sebuah project ya, kalau kita bilang adalah movement 16 rapper dalam satu track, dan mereka menyebut mereka dengan nama YAF. Logonya banteng, gila sih. Ada fire gitu, api, ada argonek, ada hero gila, ada banyak, pokoknya total ada 16 rapper. Mereka bikin movement antara senior dan junior, dan informasi yang Bang Julid dapat ini adalah pure movement men. Ini adalah pure movement, bergerak bersama-sama untuk hip hop lokal, dan itu keren. Siapa lagi movement berikutnya? Apakah masih dari Indonesia Timur ataukah berpindah ke Indonesia Barat? Ya, kita tidak tahu teman-teman, tapi semoga aja Indonesia Barat Indonesia Barat juga bisa bergerak di 2021. Jadi antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat bergerak sama-sama panas, dan akhirnya hip hop lokal bisa di udara gerak. Oke, gitu dulu guys, geng, teman-teman semua, dan
pencinta hip hop Hore by Mugos TV dan GOGON, gosip-gosip onderdil. Sampai jumpa di minggu depan. Dan pastinya jangan lupa menonton GOGON, gosip-gosip onderdil. Oke, Bang Julid pamit, Tuan 13 pamit, Yakob pamit, bye-bye.